Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Lobaka Bisa. Baik, kali ini saya akan membagikan cara menambal evaporator tanpa menggunakan las ya, yang biasanya digunakan las alu platinum untuk mengelas bagian evaporator yang bocor. Kali ini saya akan menggunakan bahan-bahan yang sederhana yang mudah didapat. Yang pertama, saya gunakan kapas bekas puntung rokok ya, ini walaupun bekas masih bisa digunakan. Yang kemudian ada dempul. Di sini saya menggunakan dempul Isamo ya, karena permukaannya lebih halus ketika mengering. Kemudian ada lem. Baik, kita akan coba menambal yang bocor ini. Pertama, ambil kapas secukupnya ya. Ya, kalau dirasa terlalu lebar mungkin bisa dikecilkan, disobek-sobek saja ya teman-teman. Nah, mungkin segini cukup. Nanti kita akan tambal di sini, letakkan pada bagian yang bolong. Kemudian kita teteskan lem sampai benar-benar mengering dan mengeluarkan asap. Ini artinya lem dengan kapasnya ini menyatu. Oke. Setelah itu kita coba ya, setelah mengering. Kalau mau menggunakan ampas atau diamplas saja, kalau tidak ya cukup kita dempul saja. Ini gunanya dempul ini nanti untuk menghaluskan permukaannya, karena lem dengan kapas yang tadi itu ketika mengeras dia akan kasar permukaannya. Jadi ketika diisi es batu nanti dikhawatirkan plastiknya nanti bisa bocor. Secukupnya saja. Nah, ini epap yang terkena benda tajam ya, sampai tembus ke bawah, bolong sampai seukuran jari. Saya tidak perlihatkan video sebelumnya, ini sudah ditambal ya, sampai tembus ke bawah bolongnya, karena mungkin ambil esnya ini pakai benda yang tajam, ditojok-tojok sampai bocor ya. Sampai epapnya juga ini terisi air, artinya kita perlu membersihkan pipa-pipanya ini. Nah, itu setelah dibersihkan ternyata olinya bercampur dengan air ya, seperti itu, sangat kental, keruh, jadi mampet nih pipanya. Ya, mungkin cara flushingnya teman-teman sudah bisa lihat di video sebelumnya, atau di channel lain juga banyak ya cara flushing pipa yang mampet nih, atau pipa kapiler penuh dengan oli atau dengan air ya. Nah, di sini juga ini kulkas pernah sebelumnya mungkin diservis sama orang lain, karena di filternya ini ada pipa kapiler untuk buangan ketika di vakum body ya. Baik, kita akan copot dulu pipanya. Oke, kita panaskan dulu ya. Ini kita copot ini karena mencopotnya lebih susah daripada memasang nih. Dipanaskan sampai meleleh, nanti kita akan ganti dengan kapiler yang baru. Nah, mungkin karena sedikit keras bisa dipancing dengan melelehkan sedikit kawat tembaga di bagian pangkal filternya ini. Karena prosesnya lumayan lama ya ini teman-teman ya. Sampai agak keras nih, perlu diperbesar apinya supaya cepat meleleh ya. Jadi nanti pipa kapiler ini berguna untuk ketika proses pemvakuman ya, ini yang disebut dengan vakum body. Bagi teman-teman yang punya vakum, ini
cara ini tidak perlu dilakukan ya. Tetapi bagi teman-teman yang tidak memiliki vakum, kita gunakan cara ini. Pasang sedikit aja sepotong kapiler. Ini nanti ketika pemvakuman, udara-udara yang terjebak dalam pipa ini nanti akan keluar di saluran ini ya teman-teman. Baik, kita pasang. Pastikan pengelasannya ini rapat ya, supaya tidak ada kebocoran nanti ketika pengisian freon. Oke, dirasa sudah cukup ya. Selanjutnya kita akan proses pemvakuman ya. Di situ saya sudah pasang pentil pengisian ya. Ini kita vakum, kita pasang manifoldnya. Oke, langsung saja kita hidupkan ya. Artinya ketika jarumnya ini turun, dia berfungsi ya. Artinya dia membuang udara-udara yang terjebak di dalam pipa-pipa itu ya, dibuang melalui kapiler yang barusan kita pasang itu. Ya, berasa ada hembusan angin ya. Jarum sudah mulai turun, pastikan nanti posisinya ada di minus 30 derajat. Maaf, bukan 30 derajat ya, di minus 30 PSI ya. Oke, kita tunggu, mungkin agak lama ya. Ya, teman-teman bisa menunggu sambil ngopi atau sambil melakukan hal-hal yang lain atau persiapan yang lain, karena pemvakuman ini sampai harus benar-benar udaranya kosong di dalam pipa ini. Jadi ketika nanti ketika dimasukkan freon, tidak ada penyumbatan atau buntu di dalam kapilernya itu, di dalam pipa, terutama di pipa kapiler yang sering buntu ya, karena pipanya ini sangat kecil lubangnya. Oke, setelah ditunggu beberapa saat ya, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit, ini sudah mentok jarumnya di minus 30 PSI. Sudah tidak ada lagi udara yang keluar. Kita pastikan dulu dengan menggunakan korek ya. Sudah kosong, benar-benar kosong. Kita segel, kemudian kita akan las ya buangannya ini supaya tidak ada kebocoran lagi nantinya. Sekedar informasi ya teman-teman, di sini tulisannya sebelumnya ini kompresornya jebol, rusak parah. Ini diganti dengan kompresor second ya. Saya dapat kompresor ukuran 1/4 dengan freon R134, karena berhubung saya tidak memiliki freon R134 ya, jadi saya akan mencoba isi kristal ini dengan freon R600 ya. Kita akan coba isi ya. Pastikan di selang manifoldnya ini tidak ada udara ya. Baik, kita akan mulai mengisi sedikit-sedikit saja ya. Buka sedikit, tutup lagi, karena ketika kita isi sekaligus biasanya ini ada buntu nanti di pipa-pipanya ya. Oke,
Oke, lakukan seperti itu di pengisian ini terus menerus ya sampai nanti posisinya untuk R600 ini di 0 psi. Berbeda dengan R134, biasanya tekanannya di 10 psi ya. Ini dalam kondisi hidup. Berbeda pengisian ketika dalam keadaan misalnya mati atau kulkasnya mati. Oke, kita lakukan terus menerus sampai posisinya nanti di 0 psi ya. Kenapa saya pilih R600 ini? Karena R600 ini tekanannya sedikit lebih rendah daripada freon-freon yang lain, artinya dia tidak membebani kerja si kompresor tersebut ya. Berbeda dengan R134 yang tekanannya di atas 0 psi yaitu 10 psi ya, untuk mencapai suhu tertentu. Sedangkan untuk R600 ini di 0 psi aja sih dia bisa mencapai minus 19 derajat ya. Artinya ini sudah cukup untuk mencapai titik beku ketika proses pembuatan es atau pembekuan barang-barang yang lainnya. Oke, saya rasa cukup. Kondensor sudah mulai panas, artinya sirkulasi freon berjalan dengan normal, tidak ada kebuntuan. Ya, di bagian bawah juga sudah mulai hangat ya, filter sudah mulai sedikit lebih dingin ya. Pastikan jarumnya sudah tidak turun lagi ya teman-teman ya, di 0 psi. Kalau dirasa kurang bisa ditambah lagi. Kalau dia diberikan tekanan di atas 0 psi ini, biasanya di pipa hisapnya itu akan terjadi pengembunan bahkan sampai membeku. Nah, di sini sudah terasa dingin, artinya sirkulasi freon ini berjalan dengan lancar ya. Oke, jarumnya stabil, sudah tidak turun lagi, artinya dia tekanannya stabil di 0 psi, artinya sirkulasinya lancar, tidak ada kebuntuan. Karena ketika ada kebuntuan jarumnya ini nanti akan turun ya. Nah, kali ini saya akan mencoba membuat es ya, es batu. Berapa lama dia bisa membeku? Nah, di sini saya rasa sudah tidak ada kebocoran lagi. Sudah aman, artinya cara menambal evap dengan cara tersebut itu aman ya, tidak ada kebocoran, tidak ada rembesan-rembesan lagi. Baik, ini setelah 2 jam ini lumayan ya, nah, jadi es sedikit itu. Oke, mantap. Baik, sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.